Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fitrian Nur Oktaviani dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini aku akan membahas mengenai pengenalan virtual mesin. Jadi pada cakupan materi di bab virtual mesin ini yaitu ada apa itu virtual mesin, dan yang kedua ada arsitektur virtual mesin, yang ketiga download dan install VirtualBox, dan yang terakhir download dan install VirtualBox VMware. Langsung saja ke yang pertama, yaitu apa itu virtual mesin. Nah, jadi virtual mesin ini sebetulnya memiliki aplikasi atau perangkat-perangkat yang layaknya seperti komputer kita. Hanya saja, ini dalam bentuk yang virtual, yang dimana kita tidak bisa lihat secara fisiknya, teman-teman. Nah, untuk keuntungan virtual mesin ini, jadi di hardware itu kan sudah pada keren, spesifikasinya sudah tinggi dan memorinya juga sudah tinggi. Nah, jadi itu sayang banget kalau hanya diinstal satu operating system saja. Contohnya, jika kita membeli server dengan CPU, anggap saja memiliki 128 volt, kemudian memorinya 128 GB, sayang banget kalau hanya sekedar satu operating system, jadi lebih baik kita menginstal hypervisor pada hardware tersebut, yang mana bisa dibagi-bagi, kemudian pemanfaatannya pun didistribusikan ke beberapa sistem operasi dengan adanya aplikasi hypervisor ini. Jadi, nanti sistem operasi kita punya banyak banget dengan satu perangkat hardware yang kita miliki. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada arsitektur virtual mesin. Jadi, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa kita memiliki dua arsitektur, yaitu yang pertama ada yang namanya bare metal arsitektur, dan yang kedua ada yang namanya hosted arsitektur. Nah, perhatikan perbedaan di sini. Kalau misalkan di bare metal arsitektur, kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi di atas hardware ini bisa kita download yang namanya hypervisor. Jadi hypervisor ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat virtual mesin, dan hypervisor untuk bare metal arsitektur memiliki beberapa hypervisor yang terkenal juga. Di antaranya ada VMware ESXi dan juga ada yang namanya Proxmox. Nah, teman-teman bebas bisa pakai yang mana saja. Misalnya di kantor, tapi saya rasa mending pakai yang VMware ESXi karena ini berbayar. Tapi kalau keperluan pribadi atau kita bikin saran sendiri, katakanlah, maka program ini tidak jauh lebih dari cukup, teman-teman. Nah, kalau yang hosted arsitektur ini, di atas hardware itu ada yang namanya host OS. Jadi, host OS adalah operating system yang diinstal di laptop atau komputer kita. Dalam hal ini, contohnya saya menggunakan Windows. Windows ini adalah host OS. Nah, nanti di atas host OS, kita baru bisa menginstal yang namanya hypervisor. Untuk tipe yang hosted arsitektur ini, hypervisor untuk tipe ini sering digunakannya ada dua. Ada yang namanya VMware dan ada yang namanya VirtualBox, teman-teman. Nah, kalau ini dia berbayar. Kalau VirtualBox itu open source atau gratis. Nah, nanti yang kemudian di atas hypervisor ini baru kita bisa membuat virtual mesin. Jadi teman-teman bisa ngerti bedanya antara tipe 1 dan tipe 2 ini. Di tipe 1 kita tidak memiliki host OS ya teman-teman. Dan yang di atas hardware itu langsung di internet. Tapi kalau yang hosted arsitektur itu di atas komputer atau laptop kita itu harus punya host OS. Kemudian baru kita install hypervisornya. Nah, yang selanjutnya setelah kita membahas apa itu virtual mesin dan apa saja arsitektur mesin, jadi kita akan mulai untuk praktek di virtual mesin. Jadi langsung saja kita untuk download dan install
VirtualBox terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, kita langsung saja ke Google Chrome dan search download VirtualBox. Nah, kita klik yang paling atas ya, teman-teman. Dan nanti tampilannya bakal seperti ini. Selanjutnya, nah kemudian teman-teman bisa download sesuai dengan host OS teman-teman ya. Ingat ya, host OS itu adalah operating system yang diinstal di laptop atau komputer kita. Dalam hal ini saya menggunakan host OS Windows. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik aja, nanti bakal langsung otomatis terdownload. Dan nanti kalau sudah terdownload, langsung ada di file kita, di bagian download itu ada yang namanya VirtualBox ini. Nanti langsung klik saja dan nanti bakal otomatis terinstall. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Jadi kalau teman-teman sudah dapat tampil seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil untuk instalasi VirtualBox. Nah, jadi untuk download dan install VirtualBox kita cukupkan sampai sini ya, teman-teman. Dan lanjut kita ke download VMware. Nah, jadi kita search saja download VMware. Nah, ini kita langsung klik saja yang paling atasnya. Nah, setelah masuk ke halaman ini, langsung scroll saja ke bawah. Nanti ada dua pilihan. Ini kita pilih yang VMware Workstation Pro for PC. Nah, yang ini untuk VMware ini sebetulnya berbayar. Namun untuk download ini kita masih bisa trial selama 30 hari walaupun ini masih full version untuk 30 hari. Jadi saya rasa ini cocok banget untuk kebutuhan belajar. Jadi nanti teman-teman tinggal download aja. Saya akan download yang ini. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi akan saya download yang ini. Langsung klik saja dan nanti akan otomatis terdownload sendiri, teman-teman. Nah, setelah terdownload, nanti bakal muncul di filenya. Terus nanti kita langsung klik 2 kali aja, nanti langsung otomatis terinstall sendiri. Dan nantinya tinggal tunggu loadingnya saja. Terus kalau sudah selesai langsung next saja terus, dan juga yang terakhir itu finish, teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari VMware kalau kalian sudah berhasil download dan instalasi VMware. Sebetulnya ini tuh sebelum ketampilan ini, kalian diminta untuk memasukkan lisensi ke key, tapi karena kita nggak punya key, jadi kita harus beli. Nah, jadi kita pilih saja yang trial untuk 30 hari, karena kita hanya untuk belajar ya, teman-teman. Jadi nanti kalian langsung klik aja yang I want to try VMware. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini, teman-teman. Dan langsung saja, jikalau untuk praktek, langsung saja create a new virtual machine. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk praktek download dan installing VirtualBox dan VMware, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.